Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya dan salam pramuka. Salam. Baik, kali ini kita kedatangan seorang tamu jauh nih dari kuartir cabang sebelah, kuartir cabang Kota Malang. Kakak ini sudah melalang buana kalau di Pramuka Jawa Timur, pastinya kalian kalau sering berkegiatan Jawa Timur sering sekali melihat kakak ini. Saya dulu pertama kenal juga di kegiatan Jawa Timur juga, tapi diadakan di Kota Blitar juga. Nah, selamat datang Kakak Kipo. Saya sudah diundang ke sini dan ini adalah satu kehormatan bagi saya. Alhamdulillah. Kamu pinter kok. Di sini mumpung ada Kak Kipo. Nah, Kak Kipo ini kan kita mau kenal lebih dekat dengan Kak Kipo nih. Boleh diperkenalkan diri Kak Kipo, siapa namanya sebenarnya, terus dari biografinya Kak Kipo ini apa, terus kerjanya apa, mungkin sekarang sudah ikut organisasi apa lagi. Ya, baik, saya kenalkan. Saya itu nama aslinya Yulis Mawanto ya. Yulis Mawanto, kebetulan saya dilahirkan di Malang. Ya, emang kalau ngomong masalah pramuka emang nggak ada habisnya. Dan ini adalah satu hal bagi saya, entah mengapa kok saya jadi ini ya. Sementara adik yang dibina sudah jadi orang, jadi tokoh, jadi apa, kita masih jadi Pramuka. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini diibaratkan saya sendiri ini kan diibaratkan kalau di gerakan pramuka dikiaskan dasar adalah saya sepohonnya. Ya, pohon yang punya buah banyak. Nah, yang mana buahnya ini akan berjatuhan dan berjatuhan ini akan tumbuh. Ada yang jadi tetap pohon, ada yang dimanfaatkan kan itu. Kemudian saya tinggal di Malang, tapi juga punya rumah di Sampang karena istri orang Sampang. Istri orang Sampang. Tapi orang Jawa dia punya tugas di Sampang, jadi guru. Kemudian kalau tempat tinggal ya Malang, Sampang. Karena saya di Malang punya tugas. Oh gitu. Ada 2 tugas. Kalau aktivitas saya jadi dosen sampingan, dosen terbang. Dosen terbang. Dosen terbangan ya. Dosen terbang. Dosen terbang itu artinya ya udahlah, udah lewat ini ya. Betul di salah satu perguruan tinggi atau di sekolah tinggi ya ilmu kesehatan ada di Malang. Kemudian saya punya CV kecil untuk bidang kepelatihan. Nah, dengan perlengkapan macam-macam lah. Iya. Kemudian di kuartir cabang saya sebagai Wakabina Muda. Oh, Wakabina Muda. Dan Wakapusdiklat. Double jabatan berarti ya. Double jabatan gak usah bayaran. Aku no pramuka kan itu dibayar. Gak boleh cari di pramuka. Satu itu. Dan alhamdulillah di pengurus Brigade Penolong saya masih terlibat. Ya. Saat ini saya kepingin memang ada konsep yang baru nanti. Di BP ini tidak hanya sekedar menunggu musibah atau bencana baru bergerak. Tidak. Tetap nanti itu akan kita lakukan. Ada latihan gabungan, ada giat prestasi untuk Brigade Penolong. Oh, biar lebih aktif lagi Brigade Penolong ya Kak. Iyalah, kan itu. Kemudian alhamdulillah juga saya masih dipercaya di pelatih Pusdiklatnas. Oh, alhamdulillah juga. Di kuartir nasional iya ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang, saya, Kak Rum, ada Kak Iva, ada kalau enggak 6-7 kita punya teman-teman di sana. Kalau Kak Yarno sudah wakil ketua. Udah tinggi kalau Kak Yarno ya. Nasional kan itu ya. Jadi alhamdulillah karena saya punya satu keterampilan yang tidak dimiliki oleh teman-teman. Itu namanya hipno, saya kembangkan itu. Iya. Hipno itu ada stick hipno, ada hipno teaching dan ada hipnoterapi yang sudah barusan kita lakukan. Oh, yang tadi kegiatan di belakang tadi. Ya. Supaya biar mereka itu punya mindset yang luar biasa lah. Oh, gitu. Karena betul, sekarang ini sudah apa ya, mereka itu lebih cenderung lebih sibuk dengan HP. Betul banget Kak. Jadi kalau orang tua memanggil itu kadang kalah sama HP. Nah benar. Nah ini bagaimana menyingkapi, kalau kita kembalikan kepada dunia pendidikan, HP ini kan memang sekarang saat ini dibutuhkan. Iya benar Kak. Tapi buktinya pada saat daring orang tua yang ngerjakan. Nah
Anak-anak sekarang lebih malasnya ya Kak. kalau Nah, suruh katanya ngerjain. dia mojok bawa HP. Ternyata dia main game. Lihat Kalau TikTok. ditanya orang tua lagi online mama, pa lagi online padahal main game. Iya benar. Dan saya cuman kepingin harapan saya itu game online itu dihapus. Oh kayak gitu Karena ya. ini merusak. Hmm. Dan saya lihat ngeri banget itu gamenya itu. Gamenya ngeri. Kalau ada kemarin itu sampai ada tawuran, yang bisa lagi itu dimotivasi dari situ kan. Bisa juga Untuk Kak. mengekspresikan dirinya, wah saya bisa begitu kan. Gamenya mengerikan banget ini. Kalau hanya sekedar Tetris apa kan masih Iya masih, benar. Ngasah masih otak bisa lah. ngasah otak Iya, lah. ngasah Ini otak lah. sampai berantem kemudian aduh sampai yang di luar batas kehidupan tatanan kita ini harusnya harus dihapus. Oh harus dihapus. Ya karena semua ada muatan iklan, akhirnya ono Twitter, repot juga sih. Itu yang menghasilkan duit dan sekarang game-game ini ada menjanjikan uang. Bener, Berarti Kak, kalau itu menjanjikan uang berarti kita ini sudah melegalkan perjudian. Oh gitu ya Kak ya. Ya pastilah. Kan itu ada itu kalau kita bisa sampai apa itu akhirnya dapat ini kan dapat fee macam-macam. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia akhirnya orang togel tutup tapi larinya ke sana. Bener. HP. Yang Jadi lagi ini gamenya wah. yang lagi hits ada chip-chip Iya, itu ya Kak ya. Betul. ini hal-hal ini. Nah, kita ini kadang mau bergerak jika ada sesuatu musibah terjadi. Saya hanya berharap kepada Brigade Penolong se-Jawa Timur. Iya. Karena ya inisiatornya adalah salah satunya saya. Saya mendirikan Regu Penolong itu yang sampai ya alhamdulillah kita tercatat di WOSEM. Ya. Alhamdulillah. Pada saat itu 2005 kita pernah mengumpulkan anggaran itu sampai 2,5 M. Pramuka impossible untuk bisa dapat segitu. Betul. Bagaimana caranya kita kerjasama. Kerjasama dengan Jawa Pos, mohon maaf ini kita langsung tembak ya. Iya nggak apa-apa. Nah ini kan nanti barangkali ke depan itu bisa dengan media apapun. Nah benar. Kerjasama mereka terbuka ya. Kita juga bisa pramuka nyambung. tenaganya. Iya ya. benar Kak. Mereka nanti bukalah itu satu separuh atau apa halaman hanya untuk dompet kemanusiaan. Kita nanti yang lola. Termasuk sampai kita ngirim dan sebagainya. Yang akhirnya alhamdulillah sangat terbantu. Kita kemarin waktu Aceh itu kita bisa ngirim bantuan alat tulis buku 20 truk. Bukan 20 truk, 20 ton. Kita bayangkan berapa truk? Banyak kalau 20 ton. Banyak. Bisa Dan itu ngirimnya pakai pesawat. Charter pesawat berapa itu? Cuma 7,5 juta saat itu. Cuma 7,5 juta saat itu. Saat itulah kalau sekarang ya mungkin lebih. Mungkin puluh lah pasti. Ya, mungkin. Nah, ini ya karena niatan kita baik Allah memberikan jalan. Nah, benar. Pasti. Dan saya sampaikan kepada adik-adik, silakan adik-adik bekerja sekuat tenagamu, seikhlas apa yang kamu bisa. Dan itu adalah merupakan ibadah. Saya sudah bilang begitu ke mereka. Dan alhamdulillah setelah kegiatan selesai, saya ditelepon oleh Sekjen Pramuka, waktu itu diwakili oleh Kak Nurdin, minta data ke saya. Adik-adik ini untuk apa? Untuk diberikan penghargaan DOM, Daerah Operasi Militer. Saya bilang jangan Kak, karena anak-anak ini bukan tentara. Kita ini tidak perang. Ya paling tidak itu ya kalau Kuartir Nasional menyelenggarakan sendiri namanya tidak tahu kerja bakti atau karya bakti. Akhirnya muncul karya bakti. Oh awalnya dari situ sebenarnya ya Kak. Iya, jadi itu saya ditelepon langsung dari Kuartir Nasional. Besok ditunggu datanya adik-adik ini kita akan ajukan DOM. Tapi karena masukan saya, kalau bisa udahlah Kuartir Nasional menyelenggarakan sendiri tanda penghargaan. Nah tanda penghargaan karya bakti. Kebetulan saat itu yang dapat duluan ya 5 itu diantaranya saya. Jadi dapat gitu. dulu. Dan ini kan memang memancing para pramuka penegak pandeka untuk berbuat pada saat bukan hanya di saat ada kondisi ada musibah atau bencana. Tapi kita bersiap-siap lah. Kita akan perlu berlatih untuk melakukan
kegiatan itu. Kalau tidak berlatih mana bisa. Benar. Kan itu kita latihan dulu lah, ayo lewat kalau kepingin lewat Brigade Penolong, Pramuka Peduli. Ini sama sebenarnya. Nah, yang sering dicurhati itu apa sih Kak Kipo? Bedanya Pramuka Peduli sama Brigade Penolong. Perlu Anda ketahui, Pramuka Peduli itu lingkupnya besar. Cuman Kuartir Nasional di sana mengeluarkan Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana. Ya. Akhirnya konotasinya seakan-akan Pramuka Peduli ini adalah penanggulangan bencana. Iya, padahal di sana satu ada PKRR, ada peduli lingkungan, ada ini lagi apa? Tentang setelah lingkungan, PKRR, ada yang misalnya tentang narkoba. Nah ini adalah peduli. Jadi dia masuk dalam struktur Pramuka Peduli. Gitu loh. Gitu. Dan salah satunya ada Brigade Penolong. Oh, kayak gitu ya sebenarnya. Iya, jadi baru tahu ini Kak kalau saya. Jadi Brigade Penolong ini boleh kalau di luar Kuardala yang lain itu dia tetap pakai Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana. Lah di Jawa Timur ada Pramuka Peduli, di bawahnya ada Brigade Penolong. Ini sama dengan Tunas Hijau, sama dengan ini apa? Tentang narkoba, ini sama sebenarnya. Cuman lebih dominan Brigade Penolong karena memang actionnya. Iya benar. Ya kan? Lebih dan, kelihatan. Dan Brigade Penolong ini saya juga memberikan masukan bukan ngenteni atau bekerja pada saat ada musibah. Tapi sebelum ada musibah pun kita harus Iya, meskipun gerak, hari-hari kayak COVID ini kita harus peka loh. Iya benar. Kita COVID ini harus peka, jangan nanti kita ura-ura orang bikin masker kita nggak pakai masker. Kecuali ini kan ini kan udah berjarak, kita jaga udah jarak juga. Dan alhamdulillah kita berdoa dan itu diakui oleh negara Pramuka berperan serta atas pengurangan COVID ini. Dan rata-rata saya dapat laporan tiap kuartir cabang itu ada pramuka yang terlibat pemakaman atau pemulasaraan jari ini. Bener ya, Kak, ya. Kota Blitar juga kayak ya, gitu. Dan entah itu dapat fee atau tidak nggak penting. Nggak masalah, yang penting kita yang paling penting sumbangsi. dalam hal ini kita bisa berbuat apa untuk negeri ini. Betul, pada saat sakit seperti ini. Nah, itu kita bisa menghimbau, kita bisa membantu. Nah sekarang yang lagi tren adalah bagaimana kita berperan turut menyukseskan tentang vaksin. Bener banget. Itu. 1000 vaksin pramuka jangan sampai, kemarin. ayo kita vaksin, semuanya vaksin kita lari karena takut jarum, jangan. Nah kemarin sudah terjadi dan saya jadi apa ya, orang terapinya. Jadi ada yang takut jarum saya lihat, jadi sambil saya hipno ya. Supaya dia tidak dan berhasil banyak yang awalnya takut jarum. Jadi nggak apa-apa. Dengan dihipno jadi tidak takut. Gitu. Itu kan. Ini kita bersyukurlah kita punya keterampilan itu sebenarnya kalaupun kita punya masing-masing orang punya keterampilan beda. Ingat keterampilan yang Anda punya itu bukan hanya milik Anda. Punya orang lain, ya benar Kak. Amalkan, terapkan kan itu. Bukan untuk gaya-gayaan, enggak. Kalau untuk gaya-gayaan pemuda sekarang itu kan kalau akhirnya keterampilan itu sendiri jadi nggak berguna Kak sebenarnya. Betul. Jadi itu saya hanya pingin Pramuka Jawa Timur itu meskipun saat ini masih belum bisa eksis ya, benar, Kak. karena ada kendala sedikit lah tentang teknis. Jadi sudah tetap kita semangat lah. Tetap kita jangan melihat tapi bagaimana apa yang bisa kita lakukan. Istilahnya walaupun ada kendala teknis kita sebagai Pramuka Jawa Timur sendiri jangan sampai berhenti berkarya lah Kak. Betul. Nah apalagi kita sudah kondisi pandemi, ada sesuatu masalah, masa kita harus berhenti bekerja dan berkarya. Iya tetap, kan bisa daring. Nah benar Kak. Ada itu kemarin, itu kursus pakai daring bisa enggak, mau sekolah aja tahu-tahu sudah lulus. Iya benar, tiba-tiba daring. SMP, tiba-tiba SMA. Nilainya bagus-bagus, enggak tahu mae sing garap. Nah Kak, ini sebelumnya kan tadi udah BP kayak gitu. Dulu awal penggagasan BP sendiri apakah Kak Kipo ini sendiri udah berpikir BP nanti akan jadi sebuah organisasi besar utamanya di Jawa Timur yang akan berperan aktif dalam penanggulangan bencana, sementara itu kan udah ada orang mikirnya udah ada Pramuka Peduli. Nah apakah Kak Kipo sendiri dulu awalnya udah berpikir ini bakal kayak gini, kita butuh BP? Nah iya,
Jadi di BP itu bukan organisasi, Mas. Jadi BP ini adalah unit kegiatan. Unitnya berarti ya? Unitnya. Jadi unitnya, jadi pramuka itu dulu begini tahun 95, teman-teman ya perlu diketahui tahun 95 ini adalah sejarahnya. Itu ada diklat Search and Rescue. Ada di situ Bondo, ada di pantai Pasir Putih. Nah salah satu RTL-nya saya bilang begini ya. Buat apa pramuka ini diberikan pengetahuan tentang rescue, tentang penanggulangan bencana. Akan tetapi selesai itu tidak ada tindak lanjut. Nah selesai ilmunya sudahlah berhenti. Ngapain kan itu. Akhirnya saya sampaikan kita perlu wadah. Kita perlu wadah dalam satu unit. Dia masuk di organisasi gerakan pramuka. Tapi ada beberapa BP yang lapor kuarcapnya ke saya. Kak Kipo itu karepe BP ngedek dewi. Ya ini bagaimana pemimpinnya lah. Ya, bener Kak, bagaimana orang dewasanya gimana merangkulnya mereka, kan gitu. Kadang mereka lari kenceng kita jalan aja lah daripada capek kan itu. Ini kurang bisa sinergi. Nah 95 kita usul deal. Kita bikin namanya saya usul Regu Penolong. Oke, kalah suara, akhirnya ada Brigade Penolong. Saat itu akhirnya kita akan bikin Brigade Penolong. Tahun 2007 baru kita OVOS. Ya, kita siarkan ini kita Brigade Penolong Jawa Timur punya Brigade Penolong. Tapi belum ada legalitas. Masih. Hanya sebatas koar-koarnya lah. Kita. Ya. Kemudian sudah enggan hidup enggan, mati tak mau. Nah, ada Brigade Penolong masing-masing Kuarcap dirikan tapi tidak terkoordinasi dia di bawah siapa belum ada. Pada tahun 99 saya mulai merintis Regu Penolong. Ternyata aksinya luar biasa. Dari situ Bondo banjir bandang kita bisa mengumpulkan bantuan, bisa rela. Nah, sinilah mulai bergabung lagi Brigade Penolong, Regu Penolong jadi satu. Nah, 2004 tsunami baru kita action. Oh ya. Pada saat itu BP juga belum ini, cuman nebeng aja di humas. Ya. Akhirnya 2000 ini tak sampaikan kepada sekretaris Kuarda supaya paling tidak waktu itu Kak Bambang SW ini segera dikeluarkan petunjuk penyelenggara dari kuartir daerah. Akhirnya ada. Akhirnya tahun 2007 itu muncul PP Brigade Penolong. Kemudian 2008 menyusul Kuartir Nasional dengan Pramuka Peduli. Di antara apa yang dibicarakan di sana di dalam PP-nya itu ada Brigade Penolong di dalamnya. Ya. Kalau di daerah timuran itu ada Regu Penolong Pramuka. Kalau di Jawa Tengah ada Ubaloka. Unit bantuan pertolongan kepramukaan. Macam-macam terserah namanya apa saja terserah. Tapi tujuannya satu. Yaitu bagaimana kita ini di hadapan masyarakat. Fungsinya pramuka itu loh. Baktinya pramuka itu apa? Kita sudah punya skill. Ya, kita punya kemampuan. Ayolah kita sinergi dengan sekarang lebih kecenderungan di BPBD juga banyak anak-anak pramuka. Itu sudah luar biasa. Kan itu adalah sejarah kilasnya. Sehingga akhirnya kita mulai berbenah. Ini saya kepingin di periode berikutnya ini kita akan kembangkan giat prestasi Brigade Penolong. Ya, latihan gabungan, perkorwil, itu akan keren. Dan kita satu yang program yang saat Kak Dian jadi komandan itu saya diberikan tugas untuk mendirikan TRC. Ya BP ini TRC sih. Ya. TRC-nya Pramuka. Kuartir cabang. Ya kan, termasuk Kuarda. Tapi kita punya TRC yang mana tiap kuartir cabang nanti mengirimkan satu orang. Kita himpun di kuartir daerah, kita punya pasukan di Kuarda. Kuarda punya pasukan TRC ini. Oh gitu. Nanti juga ada bekal untuk dia menyampaikan kepada teman-temannya yang ada di kuartir cabang. Ya. Ini nanti kita akan bentuk, misalnya ada musibah, Kuarda tidak bingung cari pasukan kan gitu. Seleksi. Kan udah ada. Iya kayak Kuartir Nasional, waktu saya aja diseleksi padahal saya sudah ngirim. Saya itu sudah ngirim Kak. Sementara saya sini
mau berangkat ke Aceh aja suruh lari keliling bukan Monas Gor Bung Karno. Jadi Gelora Bung Karno lari itu. Nah, padahal saya sudah ngirim 30 orang itu berangkat ke mana? Ke Aceh. Kalau saya di Jakarta saya nunggu pesawat. Kalau di Malang saya ditunggu pesawat. Oh gitu. Berarti hebat kita yang di sana ya, di daerah ya. Nah, kita di sana, wah kita dapat bantuan 8 juta, wah hebat dia. Oh ya, kita dapat 2,5 M. Diem dia. Bagaimana kita sinergi dengan media cetak. Oh, gitu. Jadi itu, ini yang harus menjadi sebuah terobosan bagi humas ya. Yeah. Humas, bagaimana kita bisa sinergi dengan lembaga lain atau instansi lain untuk mengembangkan gerakan pramuka. Sedangkan brigadenya ini bisa bekerja sama dengan Damkar, ya, BPBD, Tagana, itu akan keren. Ya, kita akan lebih banyak tempat ya untuk sinergi. Nah, berarti kan Kak Kipo sendiri ini kan sudah aktif di bidang kepedulian sosial nih, seperti Brigade Penolong ini tadi kan juga Kak Kipo salah satu perintisnya, bisa dibilang kayak gitu ya Kak? Ya, kalau itu bukan saya yang bilang ya, saya khawatir ada yang sopo ngomong kayak, karena ini sejarah harus diluruskan, jadi ceritanya begitu yang saya tahu, tapi kita itu kadang sejarah itu bukan dibuat, tapi karena pergerakan akhirnya menjadi sebuah sejarah. Entah siapa situ pelakunya atau apa saya tidak tahu. Tapi saya ingat itu dan privat yang pramuka SAR itu ya, SAR yang itu yang bikin kebetulan saya gitu mengantar ke sana sekalian nimbrungkan itu. Oh gitu. Jadi itu kita luruskan akhirnya kita punya RTL sampai ke Brigade Penolong yang sekarang, cuman memang Brigade Penolong yang sekarang ini masih belum. Bukan, saya mohon maaf ya kalau di beberapa daerah kayak Nganjuk itu luar biasa ya. Mungkin Blitar dan sebagainya itu sudah eksis. Mungkin Situ Bondo macam-macam ini sudah mulai bergerak. Malang barangkali. Malang kan ada kota, termasuk sini ada kota kan. Harapan saya ini Brigade Penolong itu adalah sebagai juga tulang punggung Kuartir Cabang pada saat kegiatan. Saya kepingin tekankan adalah tentang manajemen resiko dalam kegiatan. BP itu muncul loh. Berangkat dulu, pulang belakangan. Awasi itu kegiatan karena juga bentuk menris itu tadi. Nah, itu. Oh, ya. Gitu. Jadi ojo aku perintis itu Kak Ganet. Gitu. Maaf loh Kak Ganet, ini tadi cuma sedikit statement. Nah, ini kan anak muda udah seperti tadi sih Kak, suka megang HP, terus kan kayak gimana. Seperti Kak Kipo sendiri kan udah dari dulu aktif di bidang peduli sosial kayak gini. Nah, mungkin sedikit pesan aja dari Kak Kipo sendiri, bagaimana sih sebenarnya cara buat ini nih anak muda yang sekarang ini nih, kan ini platform kita khususnya Ngopi Kak ini kan sebenarnya tujuannya ke anak-anak muda. Nah, bagaimana sih anak-anak muda sekarang biar tumbuh jiwa kepedulian sosialnya? Sekarang itu loh soalnya anak muda SMA itu kalau kita lihat ada orang tua itu kan mulai sedikit aja yang budaya bungkukkan badan itu aja kan udah sangat jarang sekali kita lihat, utamanya umur SMP, SMA itu kan udah sangat jarang sekali dilihat. Sementara itu saya anggap sebagai salah satu termasuk peduli juga Kak terhadap orang tua. Nah itu bagaimana sebenarnya cara kita numbuhin itu ke adik-adik biar adik-adik yang lihat ini nanti juga wah saya harus kayak gitu. Nah. Iya. Jadi sementara ini yang bisa kita lakukan hanya khususnya orang pramuka dong, anak-anak pramuka. Yang jelas itu. Yang pertama adalah mengingatkan para pembina, ya kan, kapan HP dimainkan, jangan dilawan, ya, jangan dilepas dulu kalau sekolah bawa HP pasti kena sanksi kan itu. Ya, yang jelas masalah membungkuk dan sebagainya itu sebenarnya itu tergantung anaknya juga. Yang paling penting anak seusia SMA penegak ini ya kita lebih ajak, ayolah kapan-kapan coba. Ini HP dibuka ya. Oke, kita coba cari tempat wisata yang keren, buka. Ini Kak, temukan. Kalau kita hanya melihat, rugi dong. Ayo berangkat, pasti akan terjadi. Benar ayo juga. Langsung aja ke sana. Jangan, wis cukup lah, dulu di balik kambang ini, dulu balik kambang, iki lah balik kambang, wis gak perlu lah. Kan itu. Jadi kita aja. Dari situ nanti HP-nya akan ditinggal, artian HP-nya akan dikurangi. Berkurang. Biasanya nge-game aja ya,
kan itu. Jadi langsung kita ajak mereka ke tempat-tempat yang memang, jadi kita langsung lah. Action kan saja langsung. Kan, mainkan, ayo camping, baru nanti situ HP berperan lagi. Coba ini nggak ada sinyal. Bagaimana kita bisa membangkitkan sinyal? Kalau perlu berangkat tadi kulaan sinyal misalnya. Ya, tapi karena teman-teman nggak ada sinyal pasti dia tidak akan bisa berhubungan dengan yang lain. Akhirnya nah itu dinikmati, kita ulangi, kita kembali ke dulu ya, tanpa ada HP. Dulu kalau pramuka dulu kita rapat ya besok jam 3 pasti. Jam 2:30 sudah hadir. Sekarang pakai WA. Jam 3 ya datang jam 4. Jam 4 mulai ya, jam 4 baru mulai jam 5. Baru ini kan inilah kelemahan kita. Kita mainkan HP itu, makanya saya berharap para pembina ini terampil bagaimana manajemen tentang penggunaan handphone sendiri. Untuk kegiatan. Jadi karena sekarang ini begini, dunia ada di genggaman tangan, kan itu. Ini kadang kursus daring, kadang daring hanya melihat orang duduk ngomong, kayak bosen. Tapi kemarin kita coba, enggak. Kita agak sedikit parodi, saya agak bikin backgroundnya diganti apa gitu ya, temanya apa, itu yang paling penting. Jadi orang nggak bosen. Dan ada parodinya itu lebih baik, selingi nyanyian. Orang kalau melihat sesuatu yang tidak bergerak hanya mulutnya kadang bosan. Bener Kak. Nah, bagaimana kita memainkan peranan HP ini aja yang paling penting. Gitu. Kan itu. Ya kita ngadakan daring-daring itu sukses karena itu kita bisa memainkan. Jadi kemarin itu ada kursus KMD, ada 3 HP yang sampai hang, error. Ya karena ini kita mainkan itu. Ya. Jadi bukan dia hanya mendengar, tinggal turu ya. Kadang ada profilnya orangnya tidur. Udah dianggap lulus, enggak lah. Kita harus bagaimana meskipun daring pun kita bisa memainkan orang yang ada di balik layar itu ya. Ini yang paling penting. Jadi tujuan itu yang paling penting adalah pembina ini bisa memainkan itu ya. Tapi setelah ini kita berharap 2022 ini sudah betul-betul levelnya turun lah. Ya sehingga kita bisa berkegiatan. Kangen juga Kak sebenarnya. Saya kepingin Brigade Penolong itu nggak usah nunggu Kuarda bergerak. Ayolah latihan bareng antara Kuarcap terdekat sama kabupaten. Dengan kabupaten, kota Malang, dengan Blitar. Ini nah, apa yang menjadi kekurangan kita, ayo latihan bareng, itu yang paling penting. Itu. Gini Kak, nah kan kalau kita bilang nih, kan ini tadi merupakan bagaimana cara memaksimalkan HP-nya biar kita bisa merubah mindset HP sendiri biar menjadi sesuatu hal yang benar-benar positif sebenarnya. Nah untuk gimana sih sebenarnya biar adik-adik juga ini teman-teman yang lihat ini Kak, nah kita itu bisa kasarannya timbul jiwa, aku itu harus jadi lebih baik walaupun di saat kondisi seperti saat ini. Nah kan kalau dibilang anak-anak sekarang nganggapnya no life lah Kak. Soalnya kita bilang mereka bangun, megang HP, ntar ketiduran, makan. Nah itu nanti tidur lagi kan no life, dia juga gak ada semangat buat ngapa-ngapain. Orang tua nyuruh dia juga udah males. Terus ada lagi mungkin dia nanti suruh olahraga juga udah males karena udah kayak gitu. Nah mungkin sedikit pesan untuk itu Kak. Oke. Diperkirakan menurut saya kalau ini tidak segera berakhir, 5 tahun 10 tahun lagi anak-anak kita akan kurus. Matanya pada bahkan mungkin orang berkacamata akan lebih banyak. Ya. Orangnya kurus karena dia sudah lagi tidak mengabaikan makan, waktu makan nggak makan, dia main game, terus matanya jadi kurus, kemudian empati kepada orang lain sangat berkurang. Nah, makanya ini perlu kerjasama antara pendidikan ya, formal dan non formal dalam hal ini pramuka. Itu harus punya metode yang memang kalau bisa HP ini dimainkan. Jangan kita dikendalikan HP. Orang nge-game kan dikendalikan HP. Karena yang dilawan adalah HP. Kan itu. Nah, tapi kalau kita bisa mengendalikan, ayolah diajak, kalau perlu bikin game yang memang membangun mereka. Kemudian
Yang jelas ini yang harus dibangun adalah manajemen bagaimana mereka itu berinteraksi dengan HP. Kapan, di mana, saat kapan ini harus ada pembatas. Enggak bisa itu. Kalau pesan saya cuman itu saja. Yang jelas pantau. Tetap dipantau ya. Berarti pantau. harus peran aktif orang tua yang paling Betul. penting. Kalau di rumah. Kalau Sekolah di rumah, guru. Kalau dulu bawa HP sudah disita. Sudah disita. Ya. Tapi sekarang banyak yang diperbolehkan. Mirisnya makanya Kak. karena kita berharap dengan HP apalagi ini ya. Kasihan yang jarang sinyal. Bener Kan Kak. itu, iya. Ini ada pengalaman, ada kursus ya, kayak kursus daring itu sampai ada 3 orang meninggal gara-gara stres. Oh gitu. Iya, stres daring, kemudian dengan tugas yang bertubi-tubi. Ya kayaknya impossible sih, tapi bisa jadi. Karena dia melihat melotot, hanya melihat saja dan mendengar, kemudian melakukan. Kadang jarang kalau daring itu jarang direkam sehingga dia tidak tahu apa tadi yang dibicarakan. Bener. Selesai. Tapi kalau YouTube kan beda. Iya. Nah, ini pada saat mengerjakan dia down, stres, sakit, meninggal. Ada 3. Orang gara-gara proses. Ini adalah sebuah yang tidak kita sadar ya. Kadang-kadang semua itu ada resikonya. Ya, ada resikonya. Harapannya yang jelas HP itu fungsinya kan satu, cuma komunikasi ya, bukan yang lain sebenarnya. Gitu. Tapi karena memang di masa pandemi ini dibutuhkan. Sangat amat dibutuhkan bahkan sepertinya Kak. Andai kan HP ditumpuk yo, enggak tahu satu alun-alun mungkin Blitar kota. Blitar kota tok, HP tok. Dan resiko yang tidak terpikirkan sampai saat ini adalah dari apa istilahnya radiasinya. Benar Kak. Radiasinya tidak terpikir. Nggak kelihatan juga sebenarnya. Betul, itu. kita ngobrol nih kan ada 3 HP ya. Kan ini di sini ada lingkaran yang radiasi ya, yang itu yang memang jarang orang untuk peduli itu. Kalau kita tahu resikonya apa nanti pasti HP akan merosot kan, sisi ekonomi macam-macam kan juga berdampak ya. Juga, makanya itu disembunyikan buat efeknya radiasi. Ya, itu kan kalau Anda lihat itu HP dikumpulkan kemudian kasih air tengahnya di gelas kemudian ini dihidupkan semua. Bakalan yang di gelas ini jadi mendidih. Sampai kayak gitu sebenarnya Kak. Iya, jadi enak, nggak usah golek kompor. Kompor langsung aja HP diputerin. Nah, berarti kayak gitu tadi teman-teman, intinya kalian juga harus menjaga diri dari HP. Bukan harus kalian meninggalkan HP enggak, tapi harus menjaga diri ya Kak intinya. Ya, kapan di mana itu meletakkan dibatasi. juga jangan, di saku. Maaf kalau lagi-lagi jangan ditaruh di saku ya. Bahaya. Lo geter seneng, tapi Aku tahu ini. Betul. Tapi ingat radiasinya akan merusak saraf. Apalagi yang belum menikah. Lah, perhatikan. Nah, kalian yang belum percaya, menikah, coba. Nggak usah dicoba, kalian cari di Google aja banyak itu. Untungnya saya udah riset masalah itu Kak. Jadi agak aman untuk HP selalu di tas. Nah berarti intinya kalian harus menjaga diri dari HP, pembatasan HP mulai dari waktu dan dimananya juga Kak ya yang penting. Nah terus untuk Brigade Penolong sendiri tadi udah dijelaskan sama Kak Kipo, Brigade Penolong itu sebenarnya apa. Nah ini di penghujung ini Kak, di penghujung acara podcast kita Ngopi Kak, ngobrol pintar bareng Pramuka. Ngopi yo, diombe sih. Enak Kak. Dibongkar Kak Kipo. Enggak, ini tadi Kak Kipo udah ngopi dari sore, dari pagi. Kita kasih aquanan ini. Nah, terus berarti ini gini Kak, yang saya penasaran nih, saya kan dulu pertama kali lihat Kak Kipo itu setelah jadi staff itu di EJSC 2000 berapa lupa di Blitar. Yes, iya. Nah itu dulu kan pertama lihat Kak Kipo, nah kenalnya dari Kak Yuda. Namanya ternyata bukan Kak Kipo, nah sebenarnya kenapa kok dipanggil Kak Kipo? Itu pertanyaan saya sendiri Kak. Banyak. Joko Sembung numpak becak gak nyambung Cak. Enggak masalah, biar saya enggak penasaran. Ya. Jadi gini, inilah kehidupan kecil, masa kecil saya itu teman-teman kalau main tanpa saya itu kurang pas. Karena di antara teman-teman itu paling tatak. Oh. Ya.
kasarannya Yang samsaknya. sering inilah. Entah dari mana ternyata itu masa kecil saya. Ada tentara Jepang yang tersisa. Itu di salah satu kota Malang itu dia punya anak. Dia enggan pulang karena tahu kalau di Hiroshima sudah hancur lebur. Iya. Dia punya anak namanya Sarkito. Sarkito. Anaknya Sarkito. Nah, orang ini sering ketemu saya. Dia sering ngopi si tentara Jepang ini. Enggan pulang. Saya biarlah. Saya dibunuh orang sini enggak apa-apa. Sudah yang paling penting saya hidup di sini karena saya enggan untuk kembali ke sana. Dia itu memang akhirnya dia senang dengan saya karena ingat anaknya namanya itu. Nah, kemudian berkembang orang becak, panggil po, kipo, Oh, sarkipo, gitu. sarkipo kan itu. Dah kampung panggil kipo. Kipo hingga sekarang. Dulu saya marah sih pertama, ternyata sekarang jadi hoki. Kak Kipo kalau di Sumatera itu, oh Kak Kipo, Kak Yuli gak kenal Kak Kipo. Nah. Di Pusdiklatnas juga begitu, Kipo yang tahu, Kak Yuli enggak. Nah itu sebenarnya penasaran saya Kak, soalnya gini, kan biasanya kalau orang itu ada panggilan tersendiri beda dari nama pasti ada ceritanya. Iya, memang ceritanya itulah, barangkali itu nama hoki lah buat saya ya. Jadi ya disyukuri aja lah Kak Alhamdulillah ya, Kipo. Sebenarnya yang penasaran itu enggak cuma saya Kak, banyak yang tanya kan dulu jadi panitia itu kan kok Kak Kipo namanya di sini bukan Kipo loh kan gitu toh. Nah itu sebenarnya mungkin Pramuka Jawa Timur yang sering ketemu Kak Kipo itu tadi ceritanya ternyata kayak gitu. Saya pikir itu kalau ceritanya bakal setiap kegiatan dipanggil Kipo akhirnya keterusan Kipo. Oh, ternyata jadi cerita kepo. masa kecil. Beda ya, Kipo sama Kipo sama kepo. Kepo itu orang yang sok tahu, senang mencari-cari tahu. Saya bukan itu kale. Nah di penghujung acara kita di Ngopi Kak kali ini ada sedikit pesan tadi dari Kak Kipo yang saya tangkap. Ingat kalian jangan cuma menggerutu di rumah. Ingat apa yang kalian pernah lakukan buat Indonesia. Mumpung ini lagi pandemi tadi katanya Kak Kipo apa. Coba diulas balik yang tadi Kak Kipo udah menyampaikan. Nah jangan lupa klik subscribe, tombol like dan juga di share. Kalau ada komen-komen yang mungkin bisa membangun kita, komen di bawah nggak apa-apa. Nanti kita akan perbaiki lagi. Nah ini dia di Ngopi Kak, ngobrol pintar bareng Kak Kipo kali ini. Kak Kipo atau Kak Yuli. Yuli Ismawanto. Nah Kak Yuli Ismawanto, kita kedatangan tamu jauh hari ini. Alhamdulillah Kak Kipo berkenan menghadiri Ngopi Kak kali ini. Dan sekian dari saya Wahyu Riko sebagai inti dari podcast kali ini. Ingat apa yang kalian perbuat buat Indonesia, jangan cuma menggerutu saja di rumah. Bener Kak Kipo? Betul, saya ada pesan. Pesannya apa nih? Ini penting. Oke, begini. Jadi orang jangan bangga dengan urusan dunia. Tapi berbanggalah jika kita bisa buat Tuhan tersenyum. Nah, buka. Simpen jadi TikTok. Nah, simpen ingat-ingat itu. Nah, sekian dari saya di Ngopi Kak kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Klik subscribe-nya, jangan lupa. Ini ada pesan dari Kak Kipo tadi, buat Tuhan tersenyum. Sulit banget Kak sebenarnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam Pramuka. Terima kasih.